Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, baik jasmani maupun rohani, dimurahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dijauhkan dari penyakit, musibah, dan seluruh mara bahaya. Saudaraku sekalian, melihat kejahatan dan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum DPR, menuntut kita untuk segera memakzulkan dan membubarkan DPR. Mengapa demikian, teman-teman? Karena disinilah kejahatan yang mengatasnamakan negara dilakukan secara berjamaah, secara bersama-sama, dan sistemis. Semua dilakukan dengan cara yang sangat rapi. Kerjasama dalam melakukan kejahatan, diantaranya yaitu korupsi dan aneka ragam kriminalitas, juga digerakkan secara rapi dan sistemis oleh oknum daripada DPR yang kita pilih dalam 5 tahun sekali ini. Padahal untuk menggaji mereka bukanlah angka yang sangat kecil, teman-teman, melainkan angka yang sangat luar biasa. Bahkan dibilang kita itu sama halnya memberikan bekal kepada seorang pencuri yang akan meninggalkan kita. Artinya apa? Mengeluarkan sesuatu yang tidak bisa diharapkan kembalinya. Saat ini kita memiliki anggota DPR sebanyak 580 orang untuk masa khidmat tahun 2024 sampai 2029 nanti. Semuanya diambilkan dari uang rakyat. Artinya yang menggaji mereka adalah kita semua, yaitu seluruh masyarakat Indonesia. Masing-masing dari anggota DPR mendapatkan gaji yang sangat fantastis, baik untuk setiap bulannya atau setiap tahunnya. Tapi faktanya, kinerja DPR sangatlah buruk. Bahkan ada salah satu komisi dalam 1 tahun hanya menghasilkan 2 undang-undang saja. Artinya, mereka tidak pernah bekerja dan memakan gaji buta, teman-teman. Oleh karena itu, tidak salah jika dulu Gus Dur menjuluki mereka, yaitu sama halnya dengan taman kanak-kanak. Artinya mereka adalah kelompok orang-orang dewasa yang diberikan mandat untuk melaksanakan tugas dari negara, justru uang dihambur-hamburkan dan tidak bekerja, atau bekerja tapi sangat minim sekali. Dan belum lama anggota DPR di jam kerja mereka justru bermain catur bersama teman-teman mereka. Nah, ini sangat ironis, teman-teman. Padahal gaji mereka sangat tinggi. Dilihat dari karyanya, sangat tidak seimbang jika dibandingkan dengan kelemahannya. Oleh karena itu, melihat fakta seperti ini, DPR pernah dibubarkan oleh Bung Karno, yaitu pada tahun 1960. Setelah melewati pemilu pertama, yaitu pada tahun 1955. Kemudian di era Gus Dur juga terancam untuk dibubarkan, yaitu melalui dekret presiden pada tanggal 23 Juli 2001, walaupun akhirnya gagal. Karena memang secara undang-undang, DPR tidak bisa dibubarkan atau dinonaktifkan oleh anggota eksekutif, yaitu oleh presiden. Namun walaupun demikian, yang kita lihat bukan dari sisi berhasil ataukah tidak dalam proses membubarkan DPR tersebut. Poin utama yang kita soroti adalah besarnya anggaran untuk gaji mereka. Dan anehnya lagi, kinerja mereka buruk. Bahkan justru berkoalisi untuk melakukan kejahatan bersama, yaitu untuk memiskinkan bangsa kita, demi kepentingan kelompok dan pribadi. Lalu pertanyaannya, jika DPR kita bubarkan, kira-kira apa yang terjadi? Atau dampak negatifnya apa? Jadi perlu diketahui, teman-teman, bahwa ketika DPR ini kita bubarkan, negara kita akan menjadi diktator. Ini dari sisi negatifnya. Jika kita menemui seorang pemimpin yang tidak bijaksana, dia akan menjadi diktator, dan ketika dia memiliki sifat jahat, dia juga akan melakukan kriminal dan beragam kejahatan. Dan di situ tidak ada yang bisa mengimbangi pemimpin diktator tersebut. Karena kebijakan pemerintah hanya berpusat pada satu orang. Nah, di samping itu, ada sisi kelemahan lain jika DPR ini kita bubarkan. Di antaranya yang pertama yaitu tidak ada lagi yang mengesahkan RAPBN
yaitu rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Karena ini adalah tugas daripada DPR yang kita pilih bersama setiap 5 tahun sekali. Dan anggaran belanja ini di setiap tahun mengalami perubahan teman-teman. Sehingga ketika DPR saat ini kita bubarkan, maka untuk anggaran tahun depan ini tidak ada yang merancang anggaran itu jika DPR kita bubarkan. Kemudian sisi kelemahan yang kedua yaitu ketika DPR dibubarkan, tidak ada yang mengesahkan RUU atau rancangan undang-undang. Karena saat ini keputusan presiden, kemudian keputusan menteri, keputusan dirjen, peraturan daerah, setelah dikeluarkan harus diajukan ke sidang DPR terlebih dahulu. Nah, setelah disahkan, baru undang-undang tersebut bisa dieksekusi, bisa langsung diaplikasikan di lapangan. Kemudian sisi negatif atau kelemahan jika DPR ini kita bubarkan, yang ketiga yaitu tidak ada yang mengimbangi dan mengawasi kekuasaan eksekutif, yaitu presiden. Karena tidak menutup kemungkinan lembaga eksekutif atau seorang presiden dan wakil presiden ini juga melakukan penyelewengan. Dan hanya DPR yang bisa mengimbangi dan mengawasi keabsolutan kekuasaan presiden tersebut. Saudaraku sekalian, meskipun tupoksi atau tugas pokok dan fungsi DPR itu sangat penting, akan tetapi fakta di lapangan jauh dari harapan kita semua. Maka seandainya DPR ini dibubarkan, tugas DPR bisa dialihkan ke lembaga lain. Misalkan yang pertama, presiden dipilih langsung, tidak butuh DPR. Ini juga bisa diaplikasikan, tinggal menentukan teknisnya seperti apa. Kemudian, ternyata demokrasi juga bisa diterapkan secara langsung, tanpa perwakilan. Misalnya di Swiss. Ini juga bisa kita terapkan di Indonesia jika dalam keadaan darurat, teman-teman. Di samping itu, kita masih memiliki DPD, yang mana anggotanya independen, yang dipilih langsung oleh rakyat. Ini bisa kita fungsikan sebagai wakil dari masing-masing daerah untuk menempati posisi yang disematkan pada teman-teman yang ada di DPR. Nah, kalau seperti ini, anggaran negara kita bisa efisien. Jadi kita tidak boros biaya untuk menggaji sekian banyak anggota DPR yang setiap tahun memakan angka yang sangat fantastis dan mereka jarang bekerja. Kita tidak akan kehabisan anggaran untuk menggaji para anggota DPR yang tidak bekerja alias memakan gaji buta ini. Lalu pertanyaannya, siapa yang bisa membubarkan DPR? Jadi perlu diketahui teman-teman bahwa kekuasaan diambil oleh rakyat langsung ini sangat mungkin terjadi jika rakyat menginginkan atau menghendaki. Baik dengan cara apapun, kita bisa membubarkan DPR dengan cara meneteskan darah, yaitu dengan cara radikal, atau dengan cara konstitusional. Dan sebenarnya, membubarkan DPR secara konstitusional, hukumnya sah, dan rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara ini. Akan tetapi, ini ketika dalam kondisi darurat atau dalam keadaan terjepit atau dalam keadaan terpaksa. Nah, pada saat ini bisa kita katakan darurat atau belum darurat. Dari sisi lain bisa kita katakan dalam kondisi darurat, tapi dalam sisi lain belum bisa kita katakan darurat. Yang jelas, moral anggota DPR bisa kita katakan pada level darurat. Maka pembubaran DPR secara konstitusional dilakukan oleh DPR sendiri. Karena memang seharusnya yang membubarkan DPR itu ya keputusan DPR itu sendiri, teman-teman. Karena proses yang harus dilalui hanya melakukan amandemen undang-undang. Dan ini juga pasti melibatkan DPR itu sendiri. Sehingga lebih baik jika DPR tidak bekerja dan tidak ada fungsinya bagi negara kita, mengundurkan baik. Ini lebih utama. Dan dengan cara yang baik-baik. Karena jika dalam kondisi darurat, masyarakat bisa mengambil langkah lebih jauh, yaitu dengan jalur non-konstitusional. Dan ini akan mengakibatkan perang saudara
di antara kita semua. Tentunya perang saudara seperti ini sangat tidak kita harapkan, teman-teman. Saudaraku sekalian, di dalam Islam, ketika menghadapi pemimpin yang zalim atau yang jahat, ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu menasehati pemimpin tersebut, yaitu dengan cara menyampaikan aspirasi secara baik-baik. Jika tidak berhasil, kita bisa melakukan demonstrasi. Karena di dalam negara demokrasi, kita juga diperbolehkan untuk berdemonstrasi. Akan tetapi, demonstrasi dengan cara yang baik, dengan cara damai. Kemudian cara yang kedua yaitu tidak taat dengan kebijakan yang lahir dari kejahatan, yang lahir dari kezaliman. Misalkan ada pemimpin kita membuat undang-undang dan undang-undang itu mengarah ke level kejahatan atau penyimpangan, baik penyimpangan bagi agama kita maupun sosial kita, maka wajib bagi kita untuk tidak taat. Nah, ini sebagai bentuk perlawanan terhadap pemimpin kita atau mengingatkan terhadap pemimpin kita. Nah, jika yang kedua ini tidak berhasil, maka kita boleh mengambil langkah yang ketiga, yaitu menggulingkan. Kita bisa menggulingkan pemimpin yang zalim, pemimpin yang fajir, pemimpin yang jahat. Walaupun yang ketiga ini juga masih diperselisihkan atau diperdebatkan di antara para ulama. Karena dulu yang melakukan penggulingan terhadap pemimpin yaitu kaum Khawarij, yaitu pecahan dari Syiah yang menentang terhadap Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sehingga melihat fakta di lapangan seperti ini dan melihat ke belakang dari sisi sejarah, kita di sini tetap menggunakan jalur konstitusional untuk menghindari perang saudara dan aliran darah. Dan tipe seperti ini dianggap legal bagi semua kalangan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Semoga pemimpin kita dimanapun itu, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tidak melenceng, tidak melakukan penyelewengan, tidak melakukan kejahatan. Sehingga negara kita bisa bersaing dengan negara lain dan bisa maju, dan rakyat kita menjadi semakin sejahtera. Amin, Allahumma amin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.